Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Selamat datang di podcast Bara, bahas argumentasi rakyat. Pada episode kali ini, kita akan membahas isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang berita hoax. Dan bagaimana sikap bela negara seharusnya diwujudkan dalam menghadapi fenomena ini. Diskusi kali ini sangat menarik karena kita akan menghadirkan dua sudut pandang, dua narasumber yang mendukung tindakan tegas dan dua narasumber yang mengajak kita lebih berhati-hati dan reflektif. Namun tujuannya kita satu, mencari titik temu terbaik sesuai dengan nilai-nilai sikap perilaku bela negara. Baik, saya panggilkan kepada teman-teman saya dari tim pro dan tim kontra, silakan masuk. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah baik. Kabar Sudah baik. siap kita berdiskusi untuk siang hari ini? Siap. Siap. Baik, oke, kita mulai dari yang dasar dulu supaya kita ini satu frekuensi. Saya minta dari teman-teman pro dulu deh menjelaskan secara singkat apa itu hoax dan siapa yang terlibat. Persilakan. Oke, baik, terima kasih. Hoax adalah informasi yang tidak benar atau menyesatkan, namun disajikan seolah-olah hoax itu adalah fakta. Untuk penyebarnya bisa siapa saja dari seluruh kalangan masyarakat, dan dampaknya itu bisa merugikan masyarakat. Salah satunya adalah bisa merusak kepercayaan publik terhadap negara atau pemerintah. Baik, terima kasih. Dari teman-teman kontra mungkin untuk mengawali diskusi kali ini ada tambahan ataupun tanggapan? Baik, menurut kami penting juga dipahami bahwa karakter media digital itu bisa membuat siapapun menjadi penyebar hoaks tanpa sadar. Oleh karena itu pendekatannya tidak bisa semata-mata melalui pendekatan hukum. Baik. Saya kembalikan pertanyaan ke teman-teman dari tim pro. Kira-kira nih, kapan dan di mana hoax itu sih paling sering muncul? Dipersilahkan. Oke Kak, jadi hoax biasanya paling sering muncul itu meningkat biasanya pada situasi-situasi kritis Kak. Misalnya pada saat pemilu dan isu-isu sensitif lainnya. Media sosial dan aplikasi pesan biasanya juga menjadi jalur utama penyebarannya Kak. Betul. Ya, media sosial ataupun aplikasi pesan ini memang sangat rentang ataupun menjadi wadah yang sangat besar untuk penyebaran dari hoax ini. Oke, saya ingin bertanya ke teman-teman tim kontra terkait hoax ini. Mengapa isu ini penting dalam konteks bela negara? Ya, jika terkait hal tersebut, jawabannya ya pasti karena hoaks berpotensi untuk memecah persatuan bangsa. Nah, namun di sini yang perlu kita pertegas yaitu cara mengatasinya, yaitu harus tetap sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip demokrasi negara kita. Baik, cara mengatasinya berarti tetap sejalan dengan nilai Pancasila dan prinsip demokrasi. Baik, terima kasih untuk teman-teman kontra tanggapannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi pembahasan argumen. Jadi teman-teman dari tim pro dan tim kontra, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya untuk mendukung pro atau kontra terkait hoax ini. Mungkin dari pro dulu deh, persilahkan. Oke Kak, jadi menurut saya hoax itu bukan hanya sekedar kesalahan informasi, tapi bisa menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Karena itu negara perlu hadir melalui regulasi, penegakan hukum, dan mekanisme pelaporan yang jelas. Dalam konteks bela negara ini adalah bentuk perlindungan terhadap kedaulatan informasi Kak. Baik, titik merahnya adalah regulasi, penegakan hukum, dan mekanisme pelaporan yang jelas. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari tim pro? Oke, jadi dari saya sendiri, secara teknis atau pelaksanaan, setiap institusi diharapkan memiliki SOP yang jelas, dimulai dari identifikasi informasi, verifikasi cepat, dan klarifikasi resmi. Jika negara terlambat, hoax justru dapat membentuk opini-opini dari publik. Baik, terima kasih untuk teman-teman tim pro. Argumen kontra nih, kita mau dengar. Silakan dari tim kontra nih. Baik, kalau dari saya pribadi sepakat bahwa hoaks itu bisa berbahaya. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketika penanganannya justru berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Jika definisi hoaks terlalu luas dan tidak transparan, ditakutkan kepercayaan publik akan semakin menurun.
Baik. Oke, dari kontra silakan ditambahkan. Nah, menurut saya di sini yang perlu kita cari itu yaitu solusi jangka panjangnya. Ya, di mana solusi yang paling efisien menurut saya yaitu literasi. Nah, di sini masyarakat yang kritis dan teredukasi itu akan jauh lebih lebih tahan terhadap hoax ya dibandingkan masyarakat yang hanya bergantung pada pemblokiran atau sanksi. Menarik. Tanggapan dari tim kontra ini, solusi jangka panjang adalah literasi. Baik, terima kasih untuk argumennya dari tim pro dan kontra. Sekarang kita akan masuk ke sesi untuk menyatukan pendapat ataupun pandangan. Jadi menarik nih yang disampaikan tadi dari kedua belah pihak. Di satu sisi perlu ketegasan dan di satu sisi juga perlu hati-hatian. Apakah mungkin keduanya bisa bersama? Dari tim pro deh, tanggapannya dulu. Oke, jadi menurut saya keduanya itu bisa berjalan bersama dan sangat mungkin untuk berjalan bersama. Penindakan ini diharapkan tetap dilakukan tetapi dengan mekanisme pengawasan dan transparansi. Baik, tetap diawasi dan tetap ada transparansi. Dari kontra silakan. Baik, kalau dari saya pribadi setuju, selama ada akuntabilitas dan ruang untuk klarifikasi. Dengan begitu, perlindungan negara tidak berubah menjadi pembatasan. Oke, terima kasih. Dari tim pro, Saya juga setuju, Kak. Dan disinilah peran sikap perilaku bela negara menjadi penting. Ini dapat membentuk aparatur negara yang tegas, tapi juga beretika dan bijak, Kak. baik. Terima kasih atas argumennya tim pro dan tim kontra. Selanjutnya kita akan bahas contoh sederhana deh. Saya ambil kasus singkat. Ada pesan viral yang menuduh terkait kebijakan pemerintah, namun tanpa sumber yang jelas. Kira-kira apa langkah ideal yang akan ditawarkan oleh teman-teman tim pro dan tim kontra? Tim pro dulu silakan. Oke, jadi untuk langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu adalah verifikasi internal dan klarifikasi resmi dari lembaga tersebut secara secepat mungkin, Kak. Oke, berarti verifikasi internal dan klarifikasi resmi secepat mungkin. Dari kontra silakan. Ya, di sini perlu diingat untuk langkah pertama tidak hanya verifikasi internal atau verifikasi resmi ya Pak ya. Bersamaan dengan itu, publik juga harus untuk diberi edukasi agar bisa memahami dengan singkat bagaimana cara mencari kebenaran informasi tersebut. Baik, tetap fokus pada literasi Iya. dan edukasi ya. Dari tim pro silakan. Oke, jika dilihat dari sisi institusi sangat penting untuk mengukur kecepatan respons dan jangkauan dari klarifikasi pesan viral tersebut. Oke. Terakhir deh dari kontra silakan. Ya, baik, untuk tambahan sedikit, mungkin persepsi publik juga harus lebih diperhatikan karena respon yang komunikatif itu jauh lebih efektif daripada respon yang defensif. Baik, terkait dari hoax ini ataupun ada berita-berita, berarti yang paling intinya dari kontra mengatakan respon yang komunikatif jauh lebih baik daripada defensif. Oke, sekarang kita sudah berada di sesi penutup. Saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman tim pro dan tim kontra untuk menyampaikan closing statementnya. Untuk teman-teman dari tim pro, ya duluan silakan. Oke, hal yang bisa saya sampaikan, jika kita menemukan berita hoax yang berpotensi meresahkan, laporkan melalui situs resmi, karena itu sudah merupakan bagian dari bela negara. Baik, melapor ke situs resmi adalah cara untuk bela negara. Dari tim kontra silakan. Ya, baik, pesan saya untuk kepada masyarakat agar bersikap lebih kritis dan adil dalam menerima informasi karena itu merupakan wujud tanggung jawab berkebangsaan. Oke, luar biasa. Dari tim pro silakan. Oke, baik. Pesan dari saya adalah mari bangun budaya verifikasi di lingkungan kerja dan lingkungan keluarga. Oke, singkat, padat, dan jelas. Lanjut, Ya. kontra. Kalau dari saya, ingat kuncinya adalah literasi. Karena literasi adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan bangsa kita. Luar biasa. Kembali lagi ke literasi adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan bangsa. Ya, terima kasih para narasumber dari tim pro dan tim kontra yang sudah menyampaikan gagasannya di siang hari ini. Kesimpulannya, menghadapi hoax bukan soal memilih keras atau lunak, tetapi soal bijak, proporsional, dan berlandaskan nilai bela negara. Ingat, verifikasi dulu, baru berbagi. Apa semua yang kita hari ini? Cek fakta, jaga bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.